Oke. Balik lagi nih kita nih kayak di episode 2 nih. Kita balik di episode kedua. Untuk episode pertama kemarin yang belum nonton langsung tonton aja, dan yang belum dengar langsung cek di Spotify tempat ngobrol. Linknya ada di deskripsi bawah. Selamat Hari Buruh untuk yang buru-buru, yang WFH. Oh iya, bukan tanggal 2 ya, Buruh. Oh iya, tanggal 1. Yoi. Buat teman-teman buruh, kita berdua mengucapkan selamat Hari Buruh. Dan semoga perjuangan kalian itu dipenuhi. Betul. Dan hak-haknya dipenuhi oleh buruh kalian. Untuk siapapun, atasan-atasan, cobalah. Benar. Hak-hak buruh itu, karena buruh itu adalah orang yang paling berjasa. Karena kalau nggak ada buruh cuy, pabrik bakal susah. Sepatu. Dan naiknya jadi ini homie pe. Kalau buruhnya jelek, ya gak? Bener gak? Karena malas-malasan. Bagus Homie Pet, Pak. Kalau dibandingin di Jerman, Pak. Oh iya benar. Iya. Nah, pas ke Jerman. Nah, ya, sekarang di episode 2 ini kita bahas apa nih, Mas? Kita mau ngebahas Tentang sesuatu yang percintaan. Percintaan. Bisa jadi percintaan juga, ternyata kehidupan juga bisa. Ya nggak sih? Kehidupan yang sebenarnya ini kita mau ngebahas suatu hal yang dilakukan sama orang-orang yang tidak penting sebenarnya. Yang kehidupannya begitu-gitu doang. Ya, jadi ini kita apa nih? Kita mau ngebahas orang yang galau dicuekin aja. Kan untuk apa, Bro? Galau di sosmed, videoin sesuatu pakai lagu. Nanti blank. Di blank, kalau nggak di blank terus di close friend. Ya. Kenapa harus di close friend kalau galau? Yang paling gue benci di close friend, tapi cuma orang yang digalauin doang. Waduh. Yang paling kesian lagi cuy. Bucin. Kalau dia yang orang digalauin ini nggak ngeliat. Itu. Waduh. Di hide. Story-nya di hide. Di close friend lagi. Postingan di hide. Waduh. Kayak mantan saya ke saya. Waduh. Wah. Kayaknya sih di hide. Cuma nggak tahu. Pokoknya buat kamu ya sehat-sehat terus. Nah, balik lagi nih. Di orang galau dicuekin aja. Orang galau nggak perlu dipentingin lah, nggak perlu. Sih menurut lo dicuekin aja kenapa? Karena menurut gue untuk apa? Kayak misalkan bentar dulu, gue gak setuju sih. Kalau menurut gue orang galau harus diperhatiin. Karena kalau gak diperhatiin takut bunuh diri. Lebih baik bunuh diri, Pak. Oh kenapa emang? Karena menurut gue ya orang, misalnya dia galau karena percintaan. Masa sih hidup lu cuma soal percintaan? Masih banyak kali hal yang harus perjuangkan. Tapi kalau menurut gue kenapa harus diperhatiin sih? Karena dia nge-share di media sosial itu, menurut gue dia cari perhatian. Betul. Maka dari itu kita sebagai orang peka mungkin atau temen, kalau gue pribadi sih temen deket masih gue yang ngobrol kayak misalnya lu kenapa segala macem. Tapi kalau misalnya orang yang gue nggak terlalu kenal atau memang kalau ada kadar galau terlalu sering kayak misalnya 1 hari 8 kali itu cuekin aja. Kalau menurut gue kalau gue pribadi cuekin aja kalau orang-orang yang galaunya terlalu berlebihan. Iya, tapi kalau dia galaunya karena kesedihannya yang benar-benar yang membuat psikisnya harus terguncang, itu wajib kita deketin, kita tanya ada apa, masalah apa. Tapi kalau orang-orang yang galau ya karena dibuat-buat, karena emang nyari perhatian, dicuekin aja. Lagian nih ya, buat kamu semua nih, galau di sosmed, gak ada orang yang peduli. Benar. Segalau-galaunya kamu tuh orang tuh gak akan peduli. Karena hidup mereka juga tidak sebahagia di postingan Instagramnya. Tergantung followers juga. Kalau followers 200.000, lu galau, banyak pasti ada. Kalau dia posting sedih nih, pasti ada replay. Semangat ya kak. Apalagi cantik, ganteng. Karena dunia ini adil untuk kamu yang cantik dan ganteng. Untuk kamu yang jelek, yang kentang, pas-pasan, yang mainnya cuman game online di HP, pas-pasan. Mau galau nggak pantas, Pak. Iya benar. Nggak pantas. Nggak ada yang waro. Ibarat orang Betawi nggak ada yang waro. Waduh. Nggak ada yang peduli ya. Iya. Kagak ada benefitnya. Iya. Kalau orang cantik. Ya, kan? Orang cantik nih. Kita lihat orang cantik nih. Misalkan nih kita buka Instagram. Orang cantik. Posting fotonya hitam doang. Iya kan. Terus gambar kalau di emot iPhone
di emot iPhone tuh ada bunga mawar yang Yoi, layu. layu Yoi. sama hati patah. Yoi. Kita nanya, Aduh, kenapa Neng ya? kenapa Neng? Semangat kakak. Iya, Bagi orang si cantik, dia butuh perhatian. Adi. Bagi kita cowok-cowok, ngerebut hatinya. Itu. Iya. Kita sebagai yang kita dibilang ganteng juga nggak terlalu, Iya. dibilang lucu juga nggak terlalu. Tapi ingat kita bikin nyaman. Yoi. Iya kan? Nyaman humoris. Nyaman, humoris. Kreatif. Kreatif. Gila. Asli. Yang penting ininya satu, punya penghasilan. Ya aduh. Iya dong. Kalau nggak ada mau makan apa? Ya, Kalau percuma nih kalau ganteng. Yoi. Terus bajunya mahal, Yoi. HP-nya terbaru. Sepatunya bagus. Sepatunya mahal. Iya. Sepatunya selalu dicuci di Susan Kling. Susan Kling. Iya. Yang mahal, yang berbayar. Iya. Susan Kercup punya Dokter Tirta. Iya, Salah. misalkan Iya. nih. Iya. Tapi nggak punya penghasilan. Dari orang tua. Buat apa? Percuma kan. Ya kan? Iya. Eh, Ini balik lagi, kalau misalkan cewek cantik, galau, kita masih ada kesempatan. perhatiannya. Kesempatan untuk Iya, merebut Pak. hati. Merebut kayak Iya. kenapa sih gitu. Kita sosok menenangkan. Coba kalau Anda jelek, galau, posting mawar terus emojinya yang tebel, yang HP kentang, Pak. Melihat Iya. saja nih untuk ke story Anda. Susah. Nge-lag. Gue punya cara biar story itu nggak kelihatan, Pak. Jadi kita Gimana? ngeliat tapi nggak kelihatan. Jangan dikasih tahu dong, nanti semua pada ngelakuin. Sini ya, apa namanya? Hidden tips ya. Yoi. Jadi kita bisa nge-story Secret tips, orang, secret tapi tips. tanpa orang tahu kalau kita udah ngeliat apa belum. Anjing. Gitu. Kalau mau penasaran langsung belajar sendiri dong. Masa nanya. Nah, apalagi nih ada yang diomongin lagi gak? Kalau misalnya galau tentang cinta segala macam. Kalau galau tentang cinta sebenarnya sih Trik ya menurut. wajar. Kalau menurut gue galau tentang cinta itu wajar karena cinta itu kan soal perasaan, soal kasih sayang. Wajar kayak kita ke orang tua kita punya rasa kasih sayang. Kalau misalnya kita berbuat salah juga pasti kita kan punya rasa kayak bersalah, Bener. menyesal. Sebenarnya wajar, tapi gue nggak setuju yang gue bilang orang galau dicuekin aja kalau galaunya berlebihan, Pak. Bener cuy. Iya kan? Namun yang lebih baik kalau menurut gue ya, Mm-mm. kita kalau misalnya lagi galau ngomongin aja sama temen langsung Mm-mm. tanpa ada media sosial segala macam, real life. Jadi lebih enak. Betul. Iya nggak? Tapi juga buat kamu yang mau curhat atau mau minta saran, usahain cari teman yang tidak menjudge. Biasa kita kalau Atau tidak bawel, ember. iya, itu yang penting. Yang tepat nyarinya. Iya. Jangan yang Makanya bawel. biasanya jangan ke siapa aja. segala orang macam. baik itu curhat tahu nggak ke siapa? Coba. Ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak Di dalam menjudge, sholatnya. tidak menuduh. Iya di dalam sujudnya. Itu. Tapi nggak semuanya harus ke agama. Iya, Bisa ke psikolog? Tapi bayar cuy. Kecuali pakai BPJS. Enggak. Di diskon. BPJS. Di puskesmas ada cuy. Emang ada? Ada anjing. Lu pernah? Kagak anjing, temen gue pernah. Dari 300.000 per jam jadi 15.000. BPJS Anies Baswedan. Kalau psikolog yang 3 juta ya kan, per jam. Mm-mm. Anda belum cerita masalah Anda udah selesai. Waduh. Iya, itu lingkaran setan Mas sebenarnya, Pak. Anjing. Kita bayar 3 juta untuk minta saran, Iya. minta solusi. Belum sampai masalahnya udah selesai. Aduh. Iya. Tuh makanya. Jadi dengan ke teman aja ya kan, gratis. Malah kalau misalnya bayar, saking kalau misalnya perlu bayar, cuman beliin makanan doang. Iya. Ya kan? Sama sampurnan nggak sebungkus. Iya. Itu juga berdua. Iya. Iya. Benar. Nah, tapi nih, Matt, Betul. ada lagi nih. Gue mau ngebahas tentang kayak galau yang tadi bukan cinta nih, tentang kehidupan, Oh. tentang pekerjaan, Mendalam mungkin, sekali. tentang kayak keterpurukan, Karir. karir mungkin bisa jadi galau juga. Karir juga bisa jadi galau. Semua bisa Pak. jadi galau, menurut Bisa, gue. semua bisa jadi galau. Tergantung kita nangkepnya gimana. Keuangan bisa bikin galau kan. Bahkan kencing pun kita bisa jadi galau. Gimana? Waduh, turun di mana? Oh iya, Iya gugup. nggak? Iya. Hmm. Gelisah. Gelisah. Nah, gimana nih kalau misalnya tentang kehidupan, karir segala macam menurut lo? Kalau menurut gua sih, kalau soal karir ya, pertama soal karir. Kalau emang galau tentang karir, boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu lama. Misalkan lu selesai selesai kuliah umur berapa? Ternyata 21 ya? Gua tuh dua. Misalkan 21 tahun lu udah selesai kuliahnya, lu udah wisuda. Terus lu galau nih karena nggak diterima interviewnya kemana-mana.
udah ngirim CV juga nggak ada respon. Lu boleh galau tapi jangan terlalu lama, karena balik lagi lo harus terus berjuang, karena karir lo terus berjuang kan, ya kan, karena karir itu ada masa depan. Karena tau nggak, ada istilah gini Pak, gua nggak tahu dari siapa, bodohnya manusia dia merelakan masa sekarangnya demi masa depan. Benar itu benar. Tapi menangisi masa sekarangnya dan mengingat masa lalu ya telah dihancurkan. Anjay. Pokoknya Bener, selama kalian sedang berusaha mencari sebuah kerjaan, galau boleh tapi ada wajarnya. Jangan galaunya 3 tahun. Kalau menurut gua galau dipasung yang ada anda. yang baik tuh galau tapi dicampuri sama introspeksi. Betul. Ya nggak sih? Betul. Kayak misalkan contohnya kita pengangguran nyari kerja susah segala macem, galau, cerita ke teman gimana caranya gimana. Tapi di dalam itu kita juga harus introspeksi. Kayak misalnya, aduh apa yang salah dalam diri gua? Betul. Gua lulusan UI, umlaut segala macem. Oh, nyata CV gua bahasa Spanyol. Ya iyalah. Gimana boleh terima kerjaannya nggak? Kenapa harus bahasa Spanyol? Kan nggak ngerti nanti bosnya. Iya, kenapa harus bikin bahasa Spanyol? Misalnya itu ya kan. Kalau misalnya kita lulusan ya misalnya orang ini swasta segala macem, terus pas-pasan ini kredibilitasnya segala macem ininya univnya, terus dia pengen ngelamar kerja nggak diterima segala macem di kemana-mana, itu gimana biar cara kita diterima sih? Ya perbanyak pengalaman dengan apa misalnya dengan part time segala macem, atau enggak kita freelance segala macem, misalnya kita kuliah multimedia ya kan. Betul. Freelance jadi nambahin CV. Betul. Lu bahkan kalau misal lu kuliah pun, tapi kalau misal CV lu, riwayat histori lu bagus, bakal diterima. Betul. Banyak kok yang enggak kuliah tapi di bidang kreatif ya gue ngomongin ya, enggak kuliah tapi duitnya lebih banyak dibanding yang S1 bahkan S2. Betul. Ya kan? Betul. Kayak Karena gitu, pada intinya adalah relasi itu penting. Bener. Jadi buat ada orang yang bilang ngapain sih, mungkin ada yang setuju atau enggak ada yang enggak setuju, bahwa bilang gue mau kuliah aja lah, nggak usah melenceng kerja dulu, nanti kalau kerja kuliah gue jadi berantakan. Sebenarnya nggak juga. Tergantung menyikapinya. Kalau emang lo serius di 2 bidang, kerja dan kuliah, itu sebenarnya bisa berjalan secara bersamaan kan. Nggak mungkin juga lo kerja terus kuliah lo berantakan. Berarti itu emang pilihan lo untuk kerja, karena kan semua balik lagi. Kalau lo bisa memilih dua-duanya berjalan, ya kemungkinan bisa, atau memilih kerja dulu baru lanjutin kuliah, atau kuliah dulu baru kerja. Bener. Pada intinya satu, yang penting lo punya relasi. Karena relasi itu luas. Koneksi tuh lu bisa kenal si A, nanti si A punya teman si B, si C, nanti lu kenalan sama mereka, nanti mereka juga punya relasi yang bisa ngasih lu channel kerjaan, atau kayak lu sama teman-teman lu buka bisnis usaha bareng. Itu kan semua bisa dilakuin sama apapun. Jadi intinya relasi lah. Nggak perlu, jangan ngoyo-ngoyo, jangan cuma ngandelin kepintarannya aja, karena relasi itu juga penting. Ngandelin kepintaran boleh, tapi ada yang lebih penting adalah relasi, koneksi. Bahkan galau pun kalau nggak ada relasi, mau cerita ke siapa? Iya kan? Ke fake account. Ke ini cuy, ke apa namanya, ke sosial media tapi ini di posting publik, jadi semua orang bisa ngeliat. Iya, itu bahaya tuh menurut gua. Gua kan nggak ngerti sama orang galau tapi diposting di ada tuh di Facebook pokoknya, jadi bahkan yang bukan teman kita bisa ngeliat postingan dia. Nah tuh kata gue bahaya tuh. Tapi kalau menurut gue, lu kalau mau galau, misalnya mau galau parah banget, boleh aja sih. Tapi jangan di Instagram lah. Instagram kan orang gitu semua kok. Tapi tergantung juga tergantung sih dari relasi sih, bener sih. Kalau anda cantik ya itu wajar aja. Kayak misalnya relasi kita emang bagus segala macem, ya nggak ada tuh kayak misalnya ada yang galau segala macem di Instagram. Tapi kalau misalnya relasi memang kayak orang-orang kayak gitu kebanyakan, ya pasti ada aja orang kayak gitu. Bahkan ada nih di relasi temen gue, bahkan di temen gue ya, di Instagram temen gue itu ada loh yang nangis di close friends. Iya. Nangis. Enggak, dia di videoin. Iya. Di video gitu nangis. Iya. Ya Allah. Nah aja. Untungnya di temen gue nggak ada. Di temen lu ada gak? Yang paling parah gimana? Kalau gue, karena gini ya, karena ini kita melenceng sedikit. Gue itu jarang buka story orang tuh sampai
pojok. Enggak sampai pojok. Kadang gue paling buka story orang, buka story kali kayak cuman lo, terus kayak saudara gua, beberapa orang yang paling dekat paling ya. Paling 5 sampai 7 orang lah. Gue nggak pernah kayak swipe, gue nggak pernah. Gue nggak tahu apa, menurut gue karena di kayak sekarang ya ngapain ya, udah sih nggak ada, udah paling gitu doang. Ya, jadi lu ngurusin orang ya kan. Iya, ngurusin terus juga aja belum, makanya gue belum bener maksudnya. gue nggak pernah tahu, gue juga nggak pernah ngeliat orang galau di ini doang sih. Gue nggak pernah ngeliat orang galau di Instastory, tapi paling orang ini doang berantem. Gimana tuh? Ya kayak misalkan kayak sebel sama Gojek, Wah, banyak sebarin terus tag ke IG Gojek, kayak ya ngapain? Kayak misalnya ininya apa namanya, mas-mas yang ini. Iya, kayak misalkan kayak apa? Mas-mas yang Catcalling apa? Catcalling ya gitu ya. Emang anda aja belum pernah di flirt menurut gue. Iya, belum bisa berdamai sama diri sendiri ya. Bener. Santai aja hidup. Karena kedamaian hidup itu adalah lu bisa berdamai sama diri sendiri. Ya kan? Kayak misalkan lu galau karena gue nih belakangan hari ini gue dibilang gemukan ini ya olahraga lah. Ya kalau dibilang gemukan olahraga, dibilang gemukan galau. Karena kalau misalnya anda kegemukan habis itu meninggal, yang rugi siapa? Nggak ada. Malah yang rugi siapa? Yang angkat mayat anda berat, bangsat. Tentang kayak gitu. Itu lucu banget. Dari Ghana ya? Dari Ghana. Beda apa? Togo apa? Trinidad Itu dia gini. Tapi dia terkenal sekarang di ini ya. Di TV Ghana. Di TV Ghana. Dengar di TV Ghana. Ya pokoknya itu loh. Iya. Pokoknya yang kalian galau karena dibilang gemukan. Gak usah lah ya, introspeksi pertama nih, lo olahraga, lo bisa sewa catering diet, lo bisa, ya itu doang sih intinya. Kalau kita telaah, misalnya lu galau segala macem, kalian dikatain gendut segala macem, kita telaah nih, introspeksi sama lu marah menyikapinya. Kalau misalnya lu marah, yang ada malah apa? Lu benci sama orang itu, lu musuhan, jadi introvert, jadi terputus pertemanan lu ya. Jadi introvert. Iya, gak bisa ngomong sama dia lagi. Sama ini, sama introvert paling sama ini, sama burung. Burung gereja ya? Udah bisa. Tapi burung gereja di masjid ada? Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Takutnya gak boleh masuk, Pak. Terus kalau misalnya tergantung. Kalau dia terbang bilang, aku pribumi. Masuk. Tapi bisa juga burung gereja yang mau anak, Pak. Masuk masjid. Kenapa bahas ini? Jadi udah ngebahas ini dulu nih. Tadi dari marah-marah terus lu menyikapinya dengan introspeksi misalnya. Oh iya bener juga, gue gendut nih. Gue ngerugiin banyak orang nih. Ketek gue bau, keringat gue bau asem segala macem, ya kan? Pantesan di kampus gue orang-orang nggak mau pada sampingan sama gue. Nah, kalau introspeksi kayak gitu, gimana kita caranya biar kurus ya? Olahraga segala macem. Olahraga, perbaiki diri. Karena kan lu sering liat nggak apa kayak apa sih nama challenge-nya tuh, kayak dari yang kecil yang dulu dihianatin terus sekarang jadi cakep. Oh ini apa namanya? Apa sih itu namanya? Ya pokoknya itulah, pokoknya kalian juga pasti tahu lah yang dari SD hitam terus hujat challenge bukan sih? Iya, gue nggak tahu tuh, gue udah nggak paham kayak gitu. Pokoknya ya introspeksi diri. Yang pertama introspeksi diri, yang kedua perbaiki diri. Kalau emang ngerasa kayaknya muka gue agak hitam ya, kayaknya nggak putih ya, bisa perawatan wajah kan. Karena terus juga kalau pipinya yang cabi lagi nih, buat teman-teman cewek ini yang cabi tuh lucu tau. Iya. Cabi itu lucu, justru malah orang tirus tuh nggak kelihatan lucu, yang malah penting lebih pakai make up biar cantik. Iya, intinya sih pakai make up lah. Be yourself. Iya. Natural is perfect cuy, asli. Nah, boleh make up tapi jangan terlalu ya pipinya merah, ininya hijau, kuning, enggak, intinya normal aja. Nah, dari lu ada gak nih tips biar galaunya di mediasi kemana segala macam atau ngeringanin galau? Kalau dari gue pribadi, tergantung situasi nih. Kalau misalkan lo punya kakak atau punya adik, lo bisa curhat sama mereka. Tapi kalau misalkan lo anak tunggal, lo bisa apa ya? Lo bisa menenangkan diri lo dengan cara banyak hal, kayak misalkan lo bisa menyikapinya dengan cara lebih tenang,
dengan cara lebih tidak peduli, tapi juga nggak terlalu masa bodoh. Yang penting lu ngerasa kalau kayaknya gue ada yang salah nih, gue tertekan di situasi kayak gini, lu bisa melampiaskannya dengan ya lu banyak, sekarang kan banyak ada game online, ada sekarang konsol juga ada yang berbasis online, ada ya banyak media Netflix, lah. iFlix, YouTube, banyak media yang bisa lu jadi pelampiasan. Iya benar. Jangan terpaku sama terlalu terpukul, galau, denger lagu, nangis, sedih, merasa menyesal. Ya, menyesal boleh. Depresi Boleh. macam. Iya, jadi jangan terlalu yang gimana-gimana. Normal-normal aja lah galau. Itu juga jangan terlalu banyak galau di sosmed. Sekali lagi, orang tuh nggak akan peduli lu galau di sosmed, sumpah. Justru malah gue, kalau menurut gue yang emang true galau tuh benar-benar true galau, dia nggak ke sosmed. Dia malah langsung kayak ke psikolog. Nah, itu lebih baik ke sana karena orang psikolog tidak akan menjudge Anda. Benar. Gitu. Ya meskipun Anda kan sekarang bayar ada yang 200.000 per jam, 300.000, pokoknya bervariatif lah. Tergantung kalau misalnya lulusan UI, Unpad. Tergantung. Lulusan BSI lebih murah. Kamu juga BSI nggak ada juga iya. Pokoknya kamu bisa lihat riwayatnya dia lulusan mana, kamu bisa diskusi sama mereka. Mereka juga nggak cuma menangani orang-orang yang galaunya gimana, tapi untuk teman ngobrol juga mereka bisa melayani. Iya. Pokoknya banyak lah, kalian tinggal cari aja info-infonya tentang psikolog yang bisa, atau teman-teman kalian yang lulusan psikolog bisa diajak ngobrol. Lu pernah nggak? Lu punya teman psikolog lo ajak ngobrol? Pernah sih. Tapi dia kadang menurut gue untuk ngobrol biasa, untuk pertemanan dia ya ini. Enggak, kalau bisa minta saran kayaknya. Konsultasi gue mau ada yang mau gue curhatin nih, gitu. Lu pernah nggak? Kalau menurut gue kayak psikolog itu gue nggak percaya sama psikolog. Kenapa sih? Misalkan gue ngebahas tentang cinta nih, gue nggak tahu pengalaman cinta dia gimana, pengalaman cinta gue nggak tahu juga kalau misalnya pengalaman cinta gue misalnya lebih gede daripada dia, lebih besar, lebih banyak pengalamannya. Iya, malah dia yang belajar ke kita menurut gue. Benar. Tapi kalau misalnya untuk kehidupan misalnya segala macam, gue terpuruk segala macam, mungkin gue bisa ke psikolog karena dia tahu caranya, celahnya gimana. Tapi sepanjang ini sih, selama gue hidup belum pernah ya. Untuk kalau gue yang lebih parah, karena gue kebanyakan introspeksi, men. Oh iya, karena satu-satunya untuk menyikapi kegalauan ya introspeksi. Iya, kayak misalnya, oke, ini gue salah, gue ngakui gue salah. Kadang orang yang kayak gitu tuh nggak mau salah. Iya benar. Karena satu keegoisan itu bisa membunuh dirimu sendiri. Kalau misalnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Misalnya kita salah kayak foto nih, misalnya kita kalah sama klien, oh iya gue salah, gue minta maaf, mau diulang nggak segala macam, nggak kayak kekeh, ini mah kayak gini. Tidak mempertahankan argumen. Iya betul. Penting ngalah, introspeksi segala macam. Tapi kalau tips dari gue ada tips nih untuk biar nggak galau, nggak berlarut gimana sih? Yang pertama, kebanyakan orang Indonesia apalagi ya, kebanyakan tuh ada step-stepnya nih. 1, galau. Kedua ngedumel. Ketiga kesal. Keempat introspeksi. Itu yang benernya. Tapi orang Indonesia kebanyakan, pertama galau, kedua ngedumel, ketiga marah-marah, yang keempat introspeksinya nggak dipakai. Itu udah 3 doang bolak-balik. Nah, yang terakhirnya nggak dipakai, introspeksi. Mungkin orang Indonesia tidak mau merasa disalahkan kali. Itu ya kebanyakan. Bahkan mungkin teman-teman lu ada juga kali yang kayak gitu, kekeh nggak mau salah. Ada beberapa, tapi nggak melulu gua yang salah, dia yang salah, orang gua gini dia yang salah, enggak. Tapi ada beberapa momen yang kadang dia cerita, ngobrol-ngobrol, terus gua bilang lah kayaknya lo yang salah deh, tapi padahal gua cuma gini doang loh. Padahal gua cuma dia. Tapi sebenarnya kan ada self defense yang buat gua, lo mempertahankan suatu hal yang salah. Self defense. Iya. Ya jadi pokoknya buat buat kita ya, orang-orang yang galau di sosmed dengan sengaja, dicuekin aja lah. Bener. Nggak perlu diperhatiin ya. Perhatiin diri kita sendiri, cuy. Iya. Bener. Nih ya, kita itu bahagia itu di sosmed doang. Di sosmed kita bahagia, merasa kaya. Di dunia aslinya, belum tentu, cuy. Belum tentu. Asli. Iya. Awkarin aja kata gue belum tentu bahagia. Betul.
Atta Halilintar kaya raya. Belum tentu pacarnya Aurel. Hah? Udah pokoknya sampai sini aja episode Iya, kedua oke. di tempat ngobrol. Yoi. Kita mau ngingetin buat kalian yang mau nonton visualnya bisa langsung di YouTube ya Tempat Visual, dan buat Atau kalian Spotify. yang mau denger audionya aja bisa langsung ke Spotify, linknya kita taruh di bawah, dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Atau yang Instagram. saran boleh. Iya, mau ngasih saran atau kritik saran bisa langsung ke Instagram Tempat Visual atau Instagram Dika Doki atau Instagram gue Reni Irfan Fauzi. Semua linknya ada gue taruh di deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang mau subscribe silahkan subscribe, buat yang enggak dislike aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau emang suka like aja, kita nggak menuntut untuk kalian subscribe. Tapi ya masa kita udah semewah ini udah di subscribe sih. Bantu dong. Bantu dong. Up kan. Up. Siap. Oke, gue Next Dika Doki. kita mau ngasih next nantinya kita nggak cuma berdua aja. Iya. Mungkin kita kedatangan bintang tamu. Mungkin nanti kita bisa live streaming. Yoi, bisa, bener. Mungkin nanti kita bisa video call sama beberapa narasumber kita yang kompeten. Nah, ya pokoknya buat kalian yang punya topik-topik yang menarik bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram kita bertiga, linknya di deskripsi. Kalau gitu kita berdua signing out. Bye. Dah.